Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Welcome back bersama saya Reja Nusya Ada dalam video Video tutorial. Di sini saya akan menjelaskan tutorial fungsi aplikasi pengolah angka pada Microsoft Excel. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy for watching guys. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tools atau menu-menu apa saja yang ada pada Microsoft Excel. Langsung saja yang pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Di sini saya tadi sudah mencoba membukanya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan menu Home. Di dalam Home itu terdapat beberapa grup seperti clipboard, font, alignment, number, styles, cells, dan edit. Nah, di dalam clipboard ini terdapat beberapa tools. Yang pertama yaitu cut. Cut itu untuk memotong, untuk mengganti, format printer, dan paste. Kemudian di menu font, di sini ada font, yaitu kita bisa memilih kita akan menggunakan huruf apa. Ada Calibri, ada Arial Black, dan lain-lain. Kemudian ini untuk ukurannya. Kemudian di sini ada bold, yaitu untuk bold, yaitu untuk mempertebal. Contohnya suntikan. Nah, di sini kita akan bold, yaitu untuk mempertebal. Kemudian italic, yaitu untuk miring. Kemudian ada underline, yaitu garis di bawah. Folders, yaitu untuk membuat tabel. Di sini itu untuk warna. Ada font color, yaitu untuk warna pada huruf. Kemudian ada increase font size, yaitu untuk memperbesar, dan decrease font size itu untuk memperkecil. Kemudian di grup alignment, di sini ada top line, yaitu hurufnya di atas. Kemudian ada middle align, yaitu di tengah, dan bottom align, yaitu di bawah. Kemudian align left, kata kiri, center, yaitu tengah, dan align right, yaitu kata kanan. Kemudian di sini ada orientation, yaitu untuk mengatur arah dan posisi teks dalam sel. Kemudian di sini ada decrease indent, yaitu untuk menarik batas teks ke sebelah kiri. Kemudian ada increase indent, yaitu untuk menarik batas teks ke sebelah kanan. Di sini ada wrap text, yaitu untuk menampilkan semua isi sel. Teks otomatis akan rata ke tengah. Kemudian ada merge and center, yaitu untuk menjadikan dua sel menjadi satu sel. Ada numbers. Di sini ada general. Kemudian di sini ada counting number format. Kemudian ada percent style, yaitu format persen. Sebaiknya dilakukan sebelum kita memasukkan nilai, karena jika kita sudah memasukkan nilainya akan dikalikan 100. Dan di sini ada comma style, yaitu menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Kemudian di sini ada increase dan decrease, yaitu untuk menampilkan dan mengurangi angka di belakang koma, bisa disebut sebagai pembulatan. Kemudian di sini ada style, ada conditional formatting,
dan ada formatable as, ada cell styles, dan ada cells, ada insert. Kita buka. Di sini ada insert cells, yaitu memasukkan sel di antara sel lain. Kemudian ada insert sheets rows, yaitu untuk memasukkan baris. Ada insert sheets columns, yaitu untuk memasukkan kolom. Kemudian ada insert sheets, yaitu untuk menambahkan sheets baru. Kemudian di sini ada delete, yaitu untuk menghapus sel. Di dalam delete kita lihat yang pertama ada delete cells, yaitu untuk menghapus sel. Kemudian ada delete sheet rows, yaitu untuk menghapus baris. Ada delete sheets columns, yaitu untuk menghapus kolom, dan delete sheet itu menghapus sheet. Kemudian di sini ada format, yaitu untuk melakukan pemformatan pada sel, baris, kolom maupun pada sheet. Kemudian di sini ada editing. Yang pertama ada auto sum, itu untuk menjumlahkan. Yang pertama ada average, yaitu untuk mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian ada count number, yaitu untuk menghitung data berupa angka. Kemudian ada max, untuk mendapatkan nilai maksimal. Kemudian ada min, untuk mendapatkan nilai terendah dari suatu rentang nilai. Kemudian di sini ada fill, yaitu untuk membuat deret data atau menyalin isi data. Kemudian ada clear, untuk menghapus semuanya baik sel hingga pemformatan dalam suatu data. Kemudian ada sort filter, yaitu untuk menyeleksi suatu data, dan ada find and select. Kita klik. Yang terpenting di sini ada 3. Yang pertama find, yaitu untuk menemukan suatu kata atau data. Kemudian ada replace, untuk mengganti suatu teks, dan ada go to, untuk mengarahkan kita pada suatu data yang dimaksudkan. Sekian penjelasan saya tentang form. Kemudian kita lanjut kepada menu insert. Nah, kemudian kita lanjut kepada insert. Di insert juga terdapat beberapa grup seperti tables, add-ins, charts, stores, links, filters, and links. Nah, di menu tables, yang pertama ada pivot tables, yaitu menampilkan atau membuat ringkasan data yang kita punya. Kemudian ada recommended pivot tables, yaitu untuk menampilkan rekomendasi table dari pivot tersebut. Kemudian ada table itu untuk membuat table yang dipilih. Illustration, yaitu untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen Excel kita, mulai dari gambar dan lain-lain. Kemudian ada di dalam add-ins, ada get add-ins dan my add-ins. Add-ins yaitu untuk mencari data secara online. Ada menu chart, yaitu untuk membuat chart atau menu grafik, diagram, dan lain-lain. Di sini ada tools, yaitu untuk memunculkan peta berbentuk 3D dimasukkan ke dalam halaman kita sebagai data. Kemudian ada sparklines, yaitu untuk menampilkan grafik mini, biasanya berupa keterangan berbentuk grafik secara singkat seperti garis dan juga bata. Kemudian di sini ada filters, yaitu seperti namanya, ini kita bisa melakukan saring atau filter pada data yang disusun atau juga untuk mengurutkan. Dan ada links, yaitu untuk memberikan sumber. Nah, di dalam tulisan atau data diklik, maka nanti akan dialihkan ke website tersebut menggunakan fitur link. Kemudian di sini ada teks, kita klik. Ada textbook, yaitu untuk menggambar sesuai keinginan kita. Kemudian ada error and footer, yaitu untuk memberikan keterangan yang ada di atas, dan untuk footer yaitu yang ada di bawah dari lembar kerja kita. Kemudian ada word art, yaitu cara cepat membuat teks menarik. Kemudian ada signature lines, yaitu untuk menyisipkan tanda tangan digital. Kemudian ada object,
yaitu memasukkan dokumen atau folder lain. Ada simbol, perlu diketahui bahwa tidak semua teks bisa ditulis menggunakan keyboard. Fungsi dari simbol yaitu untuk memasukkan rumus di matematika, yaitu lambang atau akar, pangkat, dan lain-lain. Sini banyak. Nah, untuk simbolnya juga banyak. Sekian penjelasan saya tentang menu insert yang ada pada Microsoft Excel. Kita lanjut kepada page layout. Di page layout juga terdapat beberapa grup seperti themes, setup, file to fit, set option, dan arrange. Di dalam themes ini fungsinya yaitu untuk memilih gaya dasar pada dokumen. Kemudian di page setup yaitu berfungsi untuk mengatur margin, scale, fit, yaitu berfungsi untuk berfokus saja di scale, yaitu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya skala suatu dokumen. Dan ada set option, yaitu berfungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja atau worksheets pada saat pengerjaan. Kemudian di sini yang terakhir ada arrange, yaitu untuk menata objek satu pada objek lain seperti gambar, bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, kotak, dan tulisan supaya menyatu dalam dokumen. Kita lanjut pada formulas. Formulas juga sama, terdapat beberapa grup seperti function library, benefits names, formula auditing, dan calculation. Yang pertama yaitu insert function untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam suatu sel. Di sini ada function library, di sini banyak toolsnya. Kemudian ada definite names, yaitu untuk membuat sistem penamaan pada sel atau range sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada formula auditing, di sini sesuai dengan namanya yaitu auditing. Kita dimudahkan untuk mengaudit, ngecek, serta memasukkan rumus atau fungsi yang sudah kita buat. Kemudian terakhir ada calculation, yaitu untuk melakukan kalkulasi atau melakukan perhitungan terhadap serangkaian data. Kemudian kita lanjut, ada data ada beberapa grup. Yang pertama ada get dan transform data, ada queries and connection, ada sort and filter, data tools, forecast, dan nah untuk fungsi get dan transform data yaitu untuk mengatur pengambilan data dari eksternal kemudian diolah dalam lembar kerja pada Excel. Kemudian di sini ada queries dan kemudian ada queries and connection, yaitu untuk mengelola data baru berupa pertanyaan atau queries. Kemudian ada sort and filter. Ini maksudnya sort A to Z itu berurutan dari A sampai Z kemudian sebalik. Kemudian ada data tools untuk melakukan pengolahan data di sel pada Excel kita. Kemudian ada forecast. Yang pertama ada if analysis, yaitu untuk mencoba berbagai nilai untuk rumus. Kemudian ada forecast sheets, yaitu untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian yang terakhir ada outline, yaitu untuk melakukan setting pada garis tabel. Dan kita lanjut kepada review. Menu review ini terdapat beberapa grup seperti coping, accessibility, insights, language, comments, protect, dan ink. Oke, yang pertama ada province, yaitu untuk memeriksa tata bahasa atau grammar. Kemudian ada accessibility, yaitu untuk meninjau sel, range, atau sheet yang menyebabkan kesalahan pada dokumen. Kemudian ada insights, yaitu untuk melakukan pengecekan dan untuk diperbaiki. Kemudian ada language sesuai dengan namanya, yaitu untuk menerjemahkan bahasa. Kemudian ada comments, yaitu untuk memunculkan jendela atau panel. Kita bisa lihat menunya ada show all comments. Dan kita lanjut yaitu protect, untuk mengatur
privasi dokumen dengan menggunakan password. Dan yang terakhir yaitu hiding atau ing, yaitu untuk menyembunyikan dan menampilkan mana yang ingin kita tampilkan dan mana juga menu yang tidak ingin kita tampilkan. Kita lanjut menu view. Kemudian langsung saja pada yang pertama yaitu view, yaitu berisi perintah untuk mengatur area lembar kerja Excel atau pengeditan dokumen. Kemudian ada source, yaitu untuk menyimpan beberapa perintah untuk ditampilkan atau disembunyikan. Ada grid lines, formula bar, dan heading. Kemudian ada zoom, yaitu untuk mengatur besar atau kecilnya suatu dokumen kita. Kemudian ada windows, yaitu untuk mengatur jendela pada lembar kerja kita. Dan ada macros, yaitu untuk menampilkan hasil rekaman kita. Nah, kemudian di sini ada help, yaitu pertama help dan itu ada dua buku, ada help, tax support, text, soft training, community, Excel, to suggest a with PDF, ada PDF with an image. Dan di general kita bisa checklist atau tidak, itu PDF results from for names, reserve dokumen production to force PDF A1B standar. Sekian tutorial pada fungsi aplikasi pengolah angka pada Microsoft Excel beserta fungsi menu dan toolsnya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. See you next video guys, bye bye.